Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas SIB Angkatan 2022 akan mempresentasikan hasil simulasi penggunaan Agile Development pada perancangan aplikasi Travel Planner. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama, saya Balgis Putri Priyani dengan NIM 220512052. Perkenalkan, saya Maulana Dimasiki, anak Aurea Kelasya dengan NIM 220512140448. Benarkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM 2205121449. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 2205 12014 065. Saya Mujiola Meliza dengan nomor NIM 22051214091. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, dimulai dengan latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama latar belakang dari Agile Development ini yaitu memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi di era modern ini, perjalanan menjadi hal yang penting bagi individu untuk melepaskan diri dari rutinitas, menjelajahi tempat-tempat baru, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Namun dengan keterbatasan informasi dan perencanaan yang terbatas, wisatawan harus berhati-hati dalam memperoleh informasi yang akurat, memastikan perjalanan efisien, dan memastikan pengalaman perjalanan mereka selaras dengan tujuan mereka. Lalu dengan aplikasi Travel Planner ini menawarkan solusi nyaman dan intuitif bagi wisatawan modern, memungkinkan mereka merencanakan rute dengan mudah, menjelajahi akomodasi, merencanakan perjalanan, dan memperoleh pengetahuan tentang tujuan mereka. Fokusnya pada fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan variasi, memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman perjalanan yang berkesan dan menyenangkan. Next. Selanjutnya adalah tujuan aplikasi dari Travel Planner ini, yaitu tujuannya membantu pengguna merencanakan dan mengelola perjalanan mereka dengan mudah. Aplikasi ini menyediakan alat untuk menemukan destinasi, membuat jadwal perjalanan, mengatur akomodasi, menyimpan informasi penting, dan berbagi rencana perjalanan dengan teman-teman. Next. Selanjutnya ada fitur-fitur utama di aplikasi Travel Planner ini. Yang pertama yaitu fitur login dan logout. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka menggunakan alamat email dan kata sandi yang terdaftar. Logout juga memungkinkan pengguna untuk keluar dari akun mereka. Fitur yang kedua yaitu halaman beranda. Jadi di halaman utama aplikasi Travel Planner ini menampilkan destinasi wisata terpopuler, memberikan inspirasi kepada pengguna. Pencari destinasi memungkinkan pengguna untuk mencari destinasi wisata berdasarkan kriteria seperti tanggal perjalanan, minat, dan anggaran. Selanjutnya fitur ketiga yaitu profil pengguna. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur dan melihat profil pribadi mereka. Riwayat perjalanan dan aktivitas yang telah dibagikan oleh pengguna juga dapat ditemukan di sini. Next. Fitur yang selanjutnya adalah pencarian destinasi wisata. Jadi pengguna dapat mencari destinasi wisata dengan berbagai kriteria seperti tanggal perjalanan, minat, dan anggaran. Hasil pencarian menampilkan detail destinasi beserta informasi yang relevan. Fitur selanjutnya yaitu pencarian transportasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan memesan transportasi lokal seperti taksi atau mobil sewaan. Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan dan menerima konfirmasi. Selanjutnya adalah pencarian penginapan. Pengguna dapat mencari dan memesan penginapan seperti hotel atau apartemen. Formulir ini menyertakan pilihan kamar dan tanggal menginap. Next. Fitur selanjutnya adalah peta dan navigasi. Fitur peta interaktif memungkinkan pengguna untuk melihat destinasi dan petunjuk arah. Integrasi dengan layanan pemetaan seperti Google Maps memberikan panduan navigasi.
Fitur selanjutnya adalah rencana perjalanan. Pengguna dapat merencanakan perjalanan mereka dengan membuat jadwal aktivitas dan pengaturan pengingat. Ini membantu pengguna mengatur perjalanan mereka dengan baik. Selanjutnya adalah reservasi restoran. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memesan meja di restoran pilihan mereka. Proses reservasi dan konfirmasi oleh restoran dapat dilakukan melalui aplikasi. Next. Fitur yang terakhir adalah fitur pengatur keuangan. Jadi pengguna dapat mengelola anggaran perjalanan mereka dengan fitur pengaturan keuangan. Integrasi dengan sistem keuangan memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran mereka. Next. Selanjutnya adalah target pengguna dari aplikasi ini, yaitu travel planner dirancang untuk semua kalangan, dari penggemar petualangan hingga pasangan, keluarga, pembisnis, dan wisatawan yang mencari pengalaman budaya. Travel planner memberikan solusi yang intuitif dan terintegrasi untuk merencanakan perjalanan yang sesuai dengan preferensi pengguna, menjadikan perjalanan pengguna lebih mudah, efisien, dan tak terlupakan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah Agile Development. Agile Development Methods merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Methods merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Next. Tujuan Agile Development. Yang pertama adalah High Value and Working App System. Yang kedua interaktif, incremental, dan evolutionary. Yang ketiga cost control and value driven development. Yang keempat high quality production. Yang kelima flexible and risk management. Yang keenam collaboration. Dan tujuh self organizing and self managing teams. Next. Langsung kita masuk pada model pengembangan sistem. Terdapat beberapa fitur yaitu produk backlog, yaitu tim pengembangan pemilik produk dan stakeholder mengidentifikasikan dan mengumpulkan semua fitur, perbaikan, dan kebutuhan lain yang harus diintegrasikan dalam aplikasi travel planner. Ini disebut sebagai product backlog. Yang kedua ada sprint planning, yaitu setiap iterasi pengembangan yang disebut sprint dimulai dengan rapat perencanaan sprint. Tim memilih sejumlah item dari produk backlog yang akan diimplementasikan selama sprint ini. Tim juga menentukan tujuan sprint dan merencanakan cara mengukur keberhasilannya. Yang ketiga ada sprint development. Tim mulai bekerja pada pengembangan fitur-fitur yang telah dipilih selama sprint planning. Mereka mengikuti prinsip done increment, yang berarti setiap fitur yang selesai harus siap digunakan. Yang keempat ada daily scrum, yaitu setiap hari selama sprint, tim mengadakan pertemuan singkat atau stand up untuk berbagi informasi tentang kemajuan hambatan dan langkah-langkah selanjutnya. Hal ini membantu menjaga semua orang tetap terinformasi dan memastikan penghapusan hambatan dengan cepat. Yang kelima ada sprint review. Setelah sprint selesai, ada sesi sprint review di mana tim dan pemilik produk menguji fitur-fitur yang telah dibangun dan mendapatkan umpan balik dari stakeholder. Ini membantu dalam pemahaman bersama tentang kemajuan dan perubahan yang diperlukan. Next. Lalu kita masuk pada rangkaian langkah sprint. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Mengidentifikasi fitur-fitur utama yang akan dikembangkan dalam sprint ini, menetapkan prioritas, dan membuat produk backlog. Produk backlog berisi daftar tugas yang mencakup fitur-fitur seperti login, halaman beranda, dan profil pengguna. Yang kedua ada perancangan atau desain. Pada tahap ini dilakukan desain arsitektur sistem, proses bisnis, basis data, serta antarmuka pengguna. Alat bantu yang digunakan dalam tahap perancangan ini termasuk Unified Modeling Language atau UML, dan Entity Relationship Diagram atau ERD, atau Logical Relation Structure atau LRS untuk desain basis data. Yang ketiga adalah development atau pengembangan. Mulai mengembangkan fitur-fitur seperti pencarian destinasi, wisata, pencarian transportasi, dan pencarian penginapan. Setiap anggota tim bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan rencana. Next. Yang keempat ada testing atau pengujian. Memastikan bahwa fitur-fitur berfungsi dengan baik. Melakukan pengujian fungsional, integrasi, dan pengujian akhir. Ini membantu meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas perangkat lunak yang tinggi. Yang kelima ada review atau ulasan. Dilakukan pertemuan ulasan
Fitur-fitur perangkat lunak yang telah dikembangkan dalam sprint ini akan ditampilkan kepada pengguna atau pemangku kepentingan. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dan mengevaluasi apakah fitur-fitur tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keenam ada rilis atau rilis. Aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir atau pelancong yang tertarik. Rilis pertama akan memberikan akses pada pengguna untuk mulai merencanakan perjalanan mereka dengan aplikasi Travel Planner. Lalu masuk kepada pembahasan produk backlog. Pada tahap pembuatan daftar tugas produk atau backlog, penentuan fitur-fitur dalam backlog dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh pemilik produk atau product owner. Produk backlog ini adalah daftar yang bisa diperbarui dan diprioritaskan secara teratur oleh tim pengembangan. Prioritas akan ditentukan oleh pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis yang berubah seiring waktu. Pekerjaan akan diambil dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint berdasarkan prioritas dan kemampuan tim. Detail daftar fitur ini dapat ditemukan berikut ini. Next. Yang pertama ada login. Login sini registrasi pengguna dengan email dan kata sandi masuk ke akun pengguna lalu pemulihan kata sandi. Yang kedua ada elemen beranda yang menampilkan destinasi wisata terpopuler. Lalu ada pencarian destinasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tanggal, minat, dan anggaran. Lalu ada filter hasil pencarian. Yang ketiga ada profil pengguna yang berisi tentang halaman profil pengguna dengan informasi pribadi. Yang kedua lalu ada riwayat perjalanan pengguna, aktivitas, dan ulasan yang dibagikan oleh pengguna. Yang keempat ada pencarian destinasi wisata yang berisikan tentang pencarian aktivitas wisata dengan deskripsi, harga, dan opsi pemesanan. Lalu ada integrasi dengan penyedia aktivitas wisata. Yang kelima ada pencarian transportasi yang berisi formulir pemesanan transportasi lokal. Lalu ada integrasi dengan layanan transportasi seperti Uber atau Lyft. Lalu ada pelaksanaan pesanan transportasi nyata. Next. Lalu keenam ada pencarian penginapan yang berisi formulir pemesanan hotel dengan pilihan kamar. Lalu ada proses pemesanan hotel dan integrasi dengan basis data hotel. Yang ketujuh ada peta dan navigasi yang berisikan peta interaktif dengan petunjuk arah. Lalu ada integrasi dengan layanan pemetaan seperti Google Maps. Lalu ada ke-8 ada rencana perjalanan yang berisikan penjadwalan aktivitas perjalanan dan pengaturan mengingat perjalanan. Yang 9 ada reservasi restoran, yaitu yang berisi formulir reservasi restoran dan proses reservasi dan konfirmasi oleh restoran. Yang ke-10 ada pengatur keuangan, yaitu tampilan pengatur keuangan dan integrasi dengan sistem keuangan dan pengelolaan anggaran. Next. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sprint planning, di mana sprint planning adalah tahap kunci dalam metodologi Scrum yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi Travel Planner. Dalam tahap ini dilakukan perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan dalam sprint yang akan datang. Prosesnya mencakup pemilihan item-item dari produk backlog, mengurai tugas, dan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Berikut adalah Scrum yang telah dibuat. Yang pertama, sprint pertama yaitu membuat login dan halaman beranda, di mana pada Scrum ini terdapat 6 tugas, yaitu plan login untuk halaman dan beranda, desain login dan halaman beranda, develop login dan halaman beranda, testing, review, serta rilis login dan halaman beranda. Selanjutnya, pada sprint kedua terdapat pembuatan profil pengguna dan pencarian destinasi wisata, di mana di sini terdapat 5 tugas, yaitu plan desain, plan profil pengguna dan pencarian destinasi wisata, desain profil pengguna, desain aktivitas dan ulasan, desain pencarian destinasi, testing profil pengguna dan pencarian destinasi wisata, lalu yang terakhir review profil pengguna dan pencarian destinasi wisata. Lalu untuk sprint ketiga, yaitu untuk membuat pencarian transportasi dan penginapan, di mana di sini ada 5 tugas, yaitu plan pencarian transportasi dan penginapan, desain pemesanan hotel, desain pemesanan transportasi lokal, testing pencarian transportasi dan penginapan. Yang terakhir yaitu review pencarian transportasi dan penginapan. Selanjutnya ada sprint keempat, yaitu untuk membuat rencana perjalanan dan reservasi, di mana di sini ada 5 tugas, yaitu plan rencana perjalanan dan reservasi, desain rencana perjalanan, desain reservasi restoran,
testing rencana perjalanan dan reservasi, review rencana dan perjalanan reservasi. Selanjutnya untuk sprint kelima ada untuk pembuatan peta atau navigasi, pengingat perjalanan, dan pengatur keuangan. Di mana di sini ada 6 tugas yaitu plan peta navigasi, pengingat perjalanan, dan pengaturan keuangan. Selanjutnya desain pengingat perjalanan, desain pengaturan keuangan, serta desain peta atau navigasi. Di sini juga ada testing peta atau navigasi, pengingat perjalanan, dan pengaturan keuangan. Yang terakhir yaitu review peta atau navigasi, pengingat perjalanan, dan pengaturan keuangan. Untuk sprint yang terakhir yaitu untuk evaluasi aplikasi Travel Planner, di mana di sini ada 3 tugas utama yaitu plan evaluasi, prototype dan evaluasi, serta testing terakhir untuk Travel Planner. Dalam pengembangan aplikasi Travel Planner ini kami telah menghasilkan 6 sprint berdasarkan isi tabel produk backlog. Setiap sprint direncanakan dengan pertimbangan fitur-fitur backlog yang memiliki prioritas tertinggi, tugas-tugas teknis yang diperlukan, dan estimasi waktu dalam hari sesuai dengan prinsip Scrum. Hasil dari sprint adalah sprint backlog yang berisi detail tugas yang harus diselesaikan selama sprint. Selanjutnya itu sprint planning pada Trello. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang sangat efektif dan populer yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Travel Planner. Kami mengintegrasi Scrum ke dalam platform manajemen proyek Trello untuk mengorganisasi dan melacak semua tahap pengembangan dengan lebih terstruktur dan terorganisasi. Trello menyediakan fitur-fitur seperti papan, board, list, dan card yang dapat digunakan untuk mengelola Scrum. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penggunaan Trello untuk Scrum yang meliputi papan. Papan Trello dapat digunakan untuk merepresentasikan papan Scrum yang terdiri dari 3 daftar utama, yaitu to do, in progress, dan setiap satu papan mewakili tugas atau item backlog. Kedua ada daftar. Daftar Trello digunakan untuk merepresentasikan daftar sprint atau iterasi dalam Scrum. Ini memungkinkan tim untuk mengorganisir pekerjaan dalam siklus yang terdefinisi. Yang ketiga ada kartu. Kartu Trello digunakan untuk merepresentasikan tugas-tugas individu atau item backlog dalam sprint. Setiap kartu dapat diberi label, deskripsi, estimasi waktu, dan anggota tim yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada label. Penggunaan label pada kartu Trello digunakan untuk merepresentasikan nama atau urutan sprint pada Scrum. Ini sesuai dengan praktik Scrum dalam mengelompokkan dan mengurutkan pekerjaan. Selanjutnya daily Scrum Meeting. Daily Scrum Meeting adalah pertemuan harian yang dilakukan oleh tim pengembangan Travel Planner untuk membahas perkembangan dan pekerjaan yang sedang berlangsung dalam sprint. Satu. Pada hari pertama sprint, tim memperkirakan bahwa ada sekitar 6 estimasi pekerjaan yang perlu diselesaikan berdasarkan perhitungan kecepatan tim. Tim juga memasukkan 6 poin estimasi dari produk backlog ke dalam sprint dashboard. Selama sprint, tim bergerak lebih cepat dari garis ideal, yang merupakan tanda baik. Pada hari ke-14, terlihat tidak ada estimasi pekerjaan yang tersisa, menandakan bahwa tim telah berhasil menyelesaikan semua pekerjaan sprint dengan baik. Tim memperkirakan bahwa ada sekitar 6 estimasi pekerjaan yang perlu diselesaikan berdasarkan perhitungan kecepatan tim. Di awal sprint, garis aktualitas remaining
hampir selalu berada di bawah garis ideal versi emailing, menunjukkan kemajuan yang baik. Namun pada hari ke-14 terlihat tidak ada estimasi pekerjaan yang terpisah, menandakan bahwa tim telah berhasil menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Ya, tahapan selanjutnya adalah sprint review, di mana semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim dalam semua sprint backlog dievaluasi. Ini melibatkan tinjauan terhadap increment yang telah dibangun dan potensi perubahan dalam produk backlog. Ini adalah hasil dari sprint review dari sprint 1 dan sprint 2. Dan untuk sprint 1, menghasilkan tampilan awal aplikasi. Ketika pengguna membuka aplikasi, mereka akan langsung melihat tampilan awal aplikasi ini. Pesan ini memberikan gambaran singkat tentang kemudahan yang akan didapatkan pengguna dalam mencari kendaraan, destinasi wisata, dan akomodasi. Next. Dan halaman login. Pada halaman login ini, pengguna akan segera melihat formulir login ketika telah melewati tampilan awal aplikasi yang sebelumnya. Di bagian tengah layar, terdapat formulir login yang memungkinkan pengguna untuk langsung memasukkan nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi mereka. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat langsung mendaftar dengan menekan tombol mendaftar yang tersedia di bawah formulir login. Jika mereka sudah memiliki akun, mereka hanya perlu menekan tombol masuk dan memasukkan email dan kata sandi yang sesuai. Next. Halaman beranda kami didesain untuk memberikan pengguna akses cepat dan mudah ke berbagai layanan kami. Di sini pengguna dapat menjelajahi menu pencarian untuk menemukan penginapan, kendaraan, dan destinasi wisata yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Dan hasil dari sprint kedua, yakni fitur pencarian penginapan terdekat. Menu ini memungkinkan pengguna mencari penginapan sesuai dengan preferensi pengguna. Pengguna dapat memasukkan tanggal check-in dan check-out, lokasi, jumlah tamu, serta preferensi lainnya. Setelah itu, pengguna akan melihat daftar penginapan yang sesuai dengan kriteria mereka. Fitur pencarian destinasi. Menu ini memudahkan pengguna mencari destinasi wisata yang ingin pengguna kunjungi. Pengguna dapat mencari berdasarkan lokasi, jenis wisata, atau aktivitas yang diinginkan. Setelah itu, pengguna akan melihat informasi lengkap tentang destinasi tersebut, termasuk deskripsi, gambar, dan ulasan. Next. Kendala simulasi. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, sprint adalah bagian dari metodologi Scrum, yang merupakan salah satu elemen dalam kerangka kerja pengembangan Agile. Sprint dibagi menjadi beberapa tahap, termasuk perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, dan ulasan, yang hadir dalam setiap siklus sprint. Selama proses ini, kami menghadapi beberapa tantangan terutama terkait dengan penentuan tugas di setiap tahap dan pemisahan yang jelas antara sprint yang berbeda. Meskipun kami mengalami kesulitan awal, kami berhasil mengatasi masalah ini dengan baik. Kami memutuskan untuk membagi tugas dalam setiap sprint berdasarkan urutan fitur-fitur yang telah kami rancang. Pendekatan ini memastikan bahwa kami memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas. Selain itu, untuk membedakan antara sprint yang berbeda, kami mengadopsi penggunaan label yang berbeda pada setiap kart sprint kami. Ini membantu kami untuk dengan mudah mengidentifikasi setiap sprint dan mengelola mereka dengan lebih efektif. Kesimpulannya, dalam laporan ini kami telah merinci rancangan aplikasi Travel Planner yang bertujuan untuk membantu pengguna merencanakan, mengatur, dan menjalani perjalanan mereka dengan lebih mudah. Proses perancangan aplikasi ini melibatkan penggunaan metode Scrum yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan. Penggunaan Scrum telah terbukti efektif dalam mengelola proyek ini. Dengan menggunakan pendekatan perulangan dalam bentuk sprint, kami dapat terus mengevaluasi dan meningkatkan aplikasi sesuai dengan umpan balik dari pemangku kepentingan dan pengguna. Hasil dari setiap sprint menjadi dasar untuk pengembangan
selanjutnya, memungkinkan kami untuk lebih mendekati visi keseluruhan travel planner. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai hasil simulasi penerapan Agile Development untuk pengembangan aplikasi Travel Planner. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.